Cara gaya sehat Sutarja. Building radios and amplifiers and all the different electronic gadgets and instrumentations, and power amplifiers, making amplifiers for. Wow, you were only 12. Well, I started when 12, but for other years, from 12 to 18 years, for that 6 years. Adalah Sehat Sutarja, orang Indonesia kelahiran Jakarta yang merupakan co-founder dari perusahaan semiconductor Marvell Technology Group. Ia menjadi salah satu pembicara di Kongres Diaspora Indonesia yang mulai berlangsung Sabtu 1 Juli 2017 di The Casablanca, Kota Casablanca, Jakarta. Saat bercerita kepada audiens, Sehat mengungkapkan bagaimana ia pertama kali tertarik kepada transistor hingga lika-liku yang ia hadapi. Helping my parents helping the store when I'm not doing my homework. Your parents had a shop or something? My parents had a spare parts shop actually. So whenever I'm not helping them in the store, or after I finish my homework, then I do my hobby, I do electronics. When you say electronics? Waktu saya berusia 12 tahun, saya mulai tertarik untuk bisa memahami bagaimana cara kerja transistor. Buat ukuran anak 12 tahun, menyenangi transistor tentu hal yang aneh, kata pria yang pernah menjadi pembicara di ajang World Economic Forum tersebut. Lebih lanjut, ia mengatakan orang tuanya pada awalnya justru menginginkan ia menjadi dokter karena profesi ini dianggap menjanjikan. Ibu saya bilang, kamu harus jadi dokter supaya banyak uang, nanti beli rumah bagus. Namun saya tetap pada pendirian, saya cuma mau belajar transistor atau elektronik, ungkapnya. Electronics. But did anybody teach you? Did you have I taught somebody? myself actually. I went to school actually to repair radios, to learn how to use transistors, to understand how transistor works. I came to realizations that a lot of these advancements in semiconductors, in transistors, into chips, were happening really in the United States. Ilmu elektronik sangat terbatas. Referensi pertama yang ia gunakan adalah majalah berbahasa Tionghoa dari Hong Kong yang diterjemahkan oleh ibunya. Kemudian ia mencari referensi lain untuk memuaskan dahaganya dalam belajar transistor. Saya masih ingat, saya cari di Yellow Pages, menemukan alamat tukang servis radio di daerah Pasar Baru. Saya pergi menemuinya untuk minta diajari soal transistor, tapi tidak cocok. Lalu mencari orang lain, hingga akhirnya bisa memahami dasar cara kerja transistor dan elektronik, serta mendapat sertifikat keahlian untuk servis radio. Paparnya. So when I finished my high school, I made up my mind that I have to go to the United States if I really want to understand, if I want to be part of these exciting fields of electronics. I have to be there. Kegilaan Sehat terhadap transistor kian menjadi-jadi. Ia bisa menghabiskan waktu 3 hingga 4 jam per hari untuk bergelut dengan dunia transistor dan elektronik hingga suatu waktu ia berhasil merangkai alat elektronik sendiri yang dapat berfungsi. Diakuinya, orang-orang di sekitarnya saat itu ada yang meragukan Sehat bisa sukses dengan modal pemahaman di bidang elektronik. Ia pun memutuskan untuk pindah ke Amerika Serikat. Kalau mau betul-betul paham elektronik, artinya saya harus pergi ke tempat di mana elektronik lahir. Makanya saya pergi ke AS, ujarnya. One time I was trying to fix my father's radio, and instead of fixing the radio, I actually made it worse. I made it not working. It was partly not working, and I made it completely not working. It took me about a year and a half to figure out how to really fix it when I was 13. Pendiriannya yang teguh menekuni bidang elektronik hingga mendulang sukses juga mengisyaratkan bahwa seseorang tidak perlu hebat di banyak bidang, melainkan cukup di satu bidang saja. Kalau kamu suka seni, ya habiskan waktu dan upaya kalian setidaknya tidak 3-4 jam per hari untuk belajar seni, pungkasnya. Sepertinya kita perlu antusias untuk sukses ya guys. Komentar. Sumber detik.com, liputan6.com, dan goodnewsfromindonesia.id.